Halo, selamat pagi. Untuk tugas yang ke untuk tugas di luar kelas hari ke-18 itu ada praktek penerapan kelas pendekatan, di mana kelas pendekatan itu yang pertama itu dia kelas pendekatan ya seperti kita kayak perkenalan ke muridnya. Kalau misalkan kita itu pas kita masuk ke kelas kita dikenalin sama mentor, itu kita kan udah masuk pendekatan ya. Yang pertama kita pasti pengenalan diri, terus ketika kita udah kenalin diri pasti kita kan halo selamat pagi sambil tersenyum, sambil semangat ke anak-anak. Pasti kan anak-anak kalau pertama masih canggung ya, yang kemarin sih begitu yang saya alamin pas masuk di kelas. Anak-anak itu kayak ngeliatin gitu, terus kita bilang buat nama saya Bu Eliska, kalian bisa panggil Ibu Ika aja. Terus buat beberapa bulan ke depan nanti kalian belajarnya sama Ibu Ika, sama Bu Eva juga, itu nama mentor saya. Ya secara kayak pendekatan gitu. Terus abis gitu jadi tuh ketika kita udah bilang buat belajar beberapa bulan ke depan sama saya, terus jadi saya langsung bilang berarti sekarang gurunya ada berapa, ada satu apa ada dua gitu, sampai teriak gitu mungkin. Tapi kalau buat kesan pertama itu anak-anak pasti malu terus kayak adaptasi gitu. Cuman kan kelas pendekatan itu kan nggak sekali kan, itu ada 2 kali atau 3 kali kan. Jadi itu yang buat pendekatan yang 3 kali itu udah lumayan, anaknya itu udah mau gitu. Dan terus ketika kita udah selesai pendekatan sama anak, pasti kita kan melakukan nyanyi ataupun nyanyi kayak misalkan nyari jari jempol sebelum doa belajar itu, terus lagu Cinta Ananda, tepuk semangat, terus abis kayak tepuk semangat gitu. Kalau kelas pendekatan kan berarti kayak lebih ke kelas pendekatan lah, kelas persiapan, berarti itu kan lebih kayak ke banyak nyanyi kayak lagu-lagu Mbak. Nah, ketika selesai dengan lagu-laguan baru diselangi inti bacaannya. Inti bacaannya itu ya yang 4 HPK sama 4 HPS itu, dimana kita sebagai motivatornya itu memperlihatkan gambar ataupun misalkan contohnya kayak misalnya kita memperlihatkan gambar, dan ketika si anaknya semangat, pasti anak itu pasti semangat ketika pasti gurunya juga semangat. Kalau misalkan gurunya semangat, anaknya juga pasti semangat gitu, karena dari aura positifnya aja gurunya udah semangat nih gitu. Untuk kayak seperti pembukaan kan pasti kayak nyanyi sebelum doa belajar kan pasti ada jari jempol kan, jari jempol dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kling ku sayang. Itu kalau kata saya sih untuk kelas persiapan ataupun pendekatan sama aja, soalnya nggak beda jauh. Pasti intinya emang nggak beda jauh. Mungkin beda lagi sama halnya kalau misalnya kelas lanjutan, tapi kan di sini kita berbicara tentang kelas persiapan atau kelas pendekatan, dimana si motivatornya ketemu sama murid baru itu baru kayak pendekatan. Kalau kata kita kan terkenal maka kata sayang gitu. Itu aja sih kalau menurut aku mah. Dan ketika selesai udah baca-bacaan,
barulah diselangi lagi sama permainan kata, tepuk semangat, tepuk jari ada kan yang tepuk satu jari, dua jari gitu. Itu dilanjutin lagi terus sampai pembelajaran akhir selesai, sampai kita mau pisah juga lanjut lagi doa sudah belajar. Nah itu. Dan untuk yang keduanya itu adalah pengertian tahap awal, di mana tahap awal itu adalah tahap di mana motivator itu memperlihatkan atau memperlihatkan simbol huruf, kata, gambar, kalimatnya sebenarnya kayak misalkan kalimat kalau persiapan paling kayak gini aja sih ya, siapa yang suka roti, itu kan sebenarnya kayak kalimat gitu ya. Kepada anak menggunakan modul kayak gini modulnya. Karena saya adanya ini aja, jadi saya prakteknya pakai ini lagi, menggunakan modul-modul Nimba yang sudah disusun secara bertahap, sistematik, menarik, dan mudah digunakan. Ya kita nanti menggunakan modul ini ketika tahap persiapan. Nanti juga ini ada bisa kertasnya dilipat juga. Dan untuk soal yang keduanya itu apa pengertian dari huruf simbol, di mana apa pengertian dari huruf simbol itu kan berarti kayak misalnya kayak a i u e o ya, kayak abjad a i u e o itu kan udah huruf simbol pertama. Yang huruf a i u e o itu kan pasti pertama yang dikenalkan kepada anak-anak. Nah untuk yang nomor ketiganya itu adalah tahap awal disebut juga dengan tahap apa. Kalau menurut saya sih tahap awal itu berarti sama aja kayak tahap persiapan sama tahap pendekatan. Itu berdekatan. Dan yang untuk nomor 4 itu apa tujuan adanya tahap awal. Tujuan tahap awal itu kan tujuannya itu adalah proses pengenalan huruf. Itu apa? A I U E O. Pasti kita balik lagi ke A I U E O ini. Kita pasti pengenalan hurufnya di A I U E O. Pasti kita baliknya ke sini lagi. A I U E O karena emang dasarnya di sini. Dan untuk nomor 5-nya itu materi apa yang termasuk dalam tahap awal. Dalam tahap awal itu dimana proses pengenalan hurufnya itu adalah pasti A I U E O, terus baca B1A, B1B, terus proses latihan bacanya itu ada B1C, B1D, dan B1E. Dan untuk nomor 6 itu adalah bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap awal. Penyampaian motivator dalam tahap awal pasti penyampaian yang pertama itu balik lagi kita pasti ke A I U E O. Simbol A I U E O adalah simbol huruf pertama yang pasti dikenalin buat anak-anak. Terus modul pelangi, di mana modul pelanginya itu ini kan A I U E O, di mana di sini itu diwarnain sesuai gambar limbahnya A I U E O nya. Pernah di beberapa di video yang keberapa gitu saya kan pernah tuh simbol kayak pelangi jadi kayak berwarna itu loh. Jadi anaknya itu biar udah ada gambarnya, jadi nggak polos kayak gini, jadi biar lebih menarik kayak gitu. Dan pasti pakai simbol pelangi A I U E O, dan pasti juga modul 1B. Nah untuk yang B nya itu adalah apa pengertian dari HS A I U E O. A I U E O adalah simbol huruf pertama yang dikenalkan. A I U E O adalah simbol huruf pertama yang dikenalkan. Pasti pertanyaannya nggak jauh-jauh dari situ ya. Maksudnya nggak jauh dari situ. Maksudnya gimana? Maksudnya pasti balik lagi ke sini. Pasti balik lagi ke sini. Dan untuk
Dan untuk yang nomor 2 itu adalah apa syarat sebelum mengenal HSAIWO. Apa syarat sebelum mengenal HSAIWO. HSAIUE, syaratnya HSAIUE itu menyukai AIUEO ya. Ya, menyukai AIUEO karena syaratnya syarat AIUE ya, syarat AIUE pasti AIUEO juga. Karena syaratnya AIUE harus AIUEO, maksudnya harus karena emang syarat dasarnya ini AIUEO, pasti kita balik lagi ke AIUEO gitu. Apa nomor 3, apa tujuan utama dan tujuan khusus AIUEO. Tujuan utama dan tujuan khusus AIUEO berarti menyukai kegiatan AIUEO, dimana khusus ya berarti menyukai kegiatan AIUEO. Menyukai kegiatan AIUE, kan ada tuh lagunya, aku suka bimba AIUEO, suka bimba AIUEO. Coba kita panggil huruf A itu pasti kan itu sambil kayak pengenalan huruf A itu kita sambil bernyanyi, diselangi juga kan sambil berdialog kayak gitu. Dan untuk yang nomor 4, bagaimana cara motivator menyampaikan HSAIWO. Pasti kalau misalkan menyampaikan materi itu pasti diawali dengan dialog ya, karena kalau misalkan nggak mungkin kalau misalkan kita langsung ayo kak kita belajar langsung A B C D E F G H I J gitu misalkan. Misalkan kalau mau ayo kak kita belajar A B C D langsung gitu kan, jadi kan anaknya juga apalagi kan kita belajarnya secara virtual, jadi pasti adalah yang namanya kendala dari jaringan, dari si anaknya bad mood. Karena saya ngalamin sendiri kemarin gitu, maksudnya karena terhalang jaringan, terus anaknya karena ada 2 anak, terus jadinya tuh kayak yang satu kayak ngiri gitu, jadi kurang kayak pengen diperhatiin kayak gitu. Jadi kan kita harus diajak dialog dulu, langsung kalau belajar kayak gitu ntar anaknya kaget. Terus agar apa ya, iya berdialog, bermain, bernyanyi, pasti sih itu awal utamanya. Dan yang untuk yang nomor terakhir itu adalah bagaimana cara motivator mengevaluasi HSAIUEO. Mengevaluasi HSAIUEO itu pasti kita melihatnya itu dari memperhatikan ekspresi si anak dan sikap si anak. Dimana kalau misalnya anak saat bermain, saat belajar, dimana sih anak ketika anak semangat ataupun misalkan dia sambil senyum, sambil belajar sambil senyum, terus ekspresi sikapnya bagus, semangat, itu kan kita udah bisa membawa si anak itu masuk sama kita, maksudnya udah bermain sama kita gitu. Tapi kalau misalkan si anaknya nggak mau nih, bete, diem aja ditanya kakak kenapa, dianya bisa diem aja. Soalnya kemarin satu kasus saya juga pernah kayak gitu, dianya diem gitu, ditanya masih mau belajar nggak, mau gitu, berarti kan pasti ada apa ya, mungkin ada yang salah pengajaran saya itu. Untuk tugas di luar kelas hari ke-18 saya cukupkan sampai di sini aja. Kalau misalkan ada kata-kata mohon maaf, dan untuk keterlambatannya juga saya mohon maaf untuk video ini. Udah cukup itu aja. Selamat pagi, tetap semangat dan terus belajar.